Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai legal opinion kembali, melanjutkan mengenai legal opinion yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai langkah-langkah dan cara untuk menyusun sebuah legal opinion. Kali ini kita akan membahas mengenai isi legal opinion. Dalam legal opinion, minimal sekurang-kurangnya ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua, permasalahan legal opinion yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, dokumen atau informasi-informasi pendukung yang sesuai dengan permasalahan di dalam legal opinion tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum. Dasar hukum ini bisa peraturan perundang-undangan maupun sumber-sumber hukum lainnya sebagai dasar analisis sesuai dengan permasalahan yang diajukan untuk dibuatkan sebuah legal opinion. Kemudian selanjutnya adalah uraian fakta dan kronologi kejadian yang dimintakan untuk dibuatkan legal opinion yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya adalah analisis hukum dan pandangan dari seorang pembuat legal opinion tersebut. Dan yang selanjutnya adalah simpulan. Jadi setelah dibuat analisis, kemudian dibuatlah simpulan dan saran atau solusi bagi permasalahan yang diajukan sesuai dengan legal opinion yang dibuat tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi dasar mengapa legal opinion ini dibuat. Jadi merupakan suatu permasalahan yang diajukan kepada pembuat legal opinion untuk dibuatkan analisis hukum mengenai peristiwa yang bersangkutan. Nah, ini merupakan dasar bagi seseorang legal opinion untuk membuat legal opinion tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah permasalahan. Permasalahan di dalam legal opinion ini adalah suatu permasalahan problematika yang terjadi yang benar-benar menjadi problematik bagi seseorang sehingga dimintakan kepada ahli hukum untuk dimintakan suatu legal opinion. Bagaimana pandangan para ahli hukum ini untuk membuat legal opinion terhadap permasalahan yang diajukan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah bahan-bahan pendukung atau dokumen pendukung berkaitan dengan permasalahan yang bersangkutan. Nah, ini berisi referensi, kemudian keterangan-keterangan dari para pihak maupun orang lain yang berkaitan dengan legal permasalahan yang dimintakan untuk dibuat legal opinion tersebut. Kemudian selanjutnya adalah dasar hukum. Nah, dasar hukum ini adalah sebuah landasan bagi seseorang pembuat legal opinion ini untuk membuat analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diajukan. Dasar hukum ini bisa berupa peraturan perundang-undangan maupun sumber-sumber hukum lainnya. Misalnya hukum kebiasaan, kemudian pendapat para ahli, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah uraian fakta dan kronologi kejadian. Nah, ini merupakan sebuah permasalahan yang berawal dari suatu kejadian atau fakta yang terjadi sehingga timbul suatu problematik yang dimintakan untuk dibuat legal opinion tersebut. Kemudian selanjutnya adalah analisis hukum. Nah, kemudian setelah dibuat rumusan mengenai fakta dan kejadian, maka kemudian isi dari legal opinion ini adalah berupa analisis dari pembuat legal opinion terhadap peristiwa-peristiwa, terhadap permasalahan-permasalahan yang diajukan kepadanya. Analisis ini didasarkan dari peristiwa yang terjadi, fakta yang terjadi, dan kemudian dianalisis menggunakan dasar hukum yang sudah dikumpulkan tadi. Nah, setelah dibuat analisis dan pandangan-pandangan dari pembuat legal opinion, kemudian dibuatlah simpulan. Simpulan sesuai dengan permasalahan yang tadi, permasalahan yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan. Nah, tentu saja simpulan ini harus sesuai dengan analisis yang sudah dibuat dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam pembuatan legal opinion tersebut.
Nah, setelah dibuat kesimpulan, maka kemudian dibuatlah saran dan solusi dari permasalahan yang bersangkutan. Jadi simpulan ini kemudian dari analisis simpulan kemudian dibuatlah saran, solusi bagaimana seharusnya langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan atau problematika yang diajukan dalam pembuatan legal opinion tersebut. Nah, itu tadi mengenai isi legal opinion. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk banyak orang. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video-video ini lebih berkembang dan lebih bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.